Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa man walah. Sahabat, modal utama untuk bisa menjadi seorang manusia surga adalah memiliki jiwa yang suci dan bersih. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, riwayat ini dinilai sahih oleh Ibnu Hajar, bahkan Syekh Albani pun ikut mensahihkannya, bahwa sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat berkata, "Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah." Kata beliau, seorang laki-laki surga akan segera datang ke tengah-tengah kalian. Setelah menunggu beberapa saat, datanglah seorang laki-laki yang tidak terlalu populer di kalangan para sahabat. Datang sambil mengapit sepasang sendal di ketiaknya dengan jenggot yang masih basah karena baru saja selesai berwudu. Begitulah peristiwa itu pada hari pertama. Hari kedua, Nabi kembali menyatakan hal yang sama dengan peristiwa yang sama. Dan selanjutnya hal itu pun terulang untuk ketiga kalinya pada hari yang ketiga. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tertarik dengan sosok laki-laki tersebut, sehingga ia mohon diri untuk diizinkan bermalam dan menginap di laki-laki tersebut, dengan tujuan ingin melihat dari jarak yang lebih dekat keistimewaan apa dan kemuliaan apa yang dimiliki oleh laki-laki ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengabarkan para sahabat bahwa dia adalah seorang lelaki surga. Bermalam pada malam pertama, menginap lagi pada malam kedua dan malam yang ketiga, namun Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu betul-betul tidak melihat sesuatu yang spesial. Akhirnya ia bertanya, beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, aku mohon izin untuk bermalam di rumahmu, bukanlah karena ada satu masalah keluarga, masalah rumah tangga hingga aku minggat ke rumahmu. Tidak. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengabarkan kepada kami bahwa engkau adalah seorang laki-laki surga. Saya bermalam di rumahmu untuk melihat kehidupan malam seorang laki-laki surga. Tapi saya tidak melihat hal yang betul-betul istimewa. Bahkan qiyamul lail, tahajud dan witir pun saya tidak melihat engkau melakukannya. Yang aku saksikan hanya satu hal, bahwa apabila engkau terbangun, engkau berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau zikir inilah sebab utama engkau memasuki surga, rasa-rasanya tidak mungkin, karena zikir ini pun populer di kalangan banyak orang. Tapi kenapa hanya engkau yang diberikan sebuah kabar gembira oleh Nabi SAW akan memasuki surga? Selanjutnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seandainya Anda tidak keberatan, berikanlah tips istimewa itu. Laki-laki ini
mengatakan huwa ma ra'aita, aku tidak memiliki apapun kecuali apa yang engkau lihat. Selanjutnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mohon pamit untuk kembali dengan sedikit rasa kecewa karena apa yang dia anggap perburuan 3 malam di rumah laki-laki itu ternyata tidak ia dapatkan dengan cara yang memuaskan. Hanya beberapa langkah akan beranjak kembali, laki-laki ini memanggil Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seperti saya katakan bahwa aku tidak memiliki kecuali apa yang kau lihat. Namun ada satu hal yang unik dan saya anggap ini kebiasaan unik saya, bahwa saya tidak pernah tidur kecuali setelah memaafkan semua orang yang bersalah. Saya tidak pernah menyimpan dengki, dendam dan kebencian terhadap setiap mukmin. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau begitu inilah surgamu, inilah rahasia dan mutiara di mana Nabi SAW kemudian mengabarkan bahwa engkau adalah seorang lelaki surga. Sahabat, ternyata terkadang surga tidaklah direbut dengan rakaat yang banyak atau dengan darah jihad yang tertumpah atau dengan banyaknya harta yang diinfakkan, tetapi yang lebih khas dari setiap manusia surga adalah jiwa yang bersih, bersih dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks hubungan dengan Allah, bersih dari segala bentuk permusuhan dan kedengkian dalam konteksnya hubungan dengan manusia. Oleh sebab itu Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di hari akhirat tidak ada hal yang bermanfaat untuk menyelamatkan siapapun kecuali apabila seseorang berdiri dan mendatangi Allah dengan membawa jiwa yang bersih, bersih dengan tauhid dalam hubungan dengan Allah, bersih dari segala permusuhan dan kedengkian dalam hubungannya dengan manusia. Barakallahu fikum wa jazakumullah wa subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.